Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 8 plus F angkatan 2022 terdiri dari Feby, In, Fani, Sanzaina, dan Husnul. Jadi kali ini kami akan membahas tentang topik tentang penelitian obat. Jadi yaitu etika dan regulasi uji praklinik. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu teman-teman, uji praklinik itu apa. Nah, uji praklinik itu adalah uji yang dilakukan sebelum kita melakukan uji coba pada manusia gitu loh. Jadi ada tahapan uji prakliniknya dulu. Nah, uji praklinik ini itu kita harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab karena kita kan menggunakan hewan coba, teman-teman. Nah, kemudian kita bayangkan sebuah perusahaan farmasi nih mengembangkan suatu obat antihipertensi baru. Nah, sebelum dia ke tahap uji klinik, dia tuh harus melewati uji praklinik, yaitu pada tikus percobaan. Nah, tapi hal ini tidak dilakukan sembarangan, teman-teman, karena kita harus mengajukan proposal ke komite etika. Jadi kita tuh harus buat kode etik terhadap hewan yang kita coba ini gitu loh. Nah, kita tuh pasti bertanya kan, apa aja sih yang harus kita terapkan gitu loh, etika apa aja gitu loh yang harus kita terapkan dalam desain uji praklinik ini. Etika penelitian hewan berpegang pada prinsip 3R, yaitu replacement, reduction, dan juga refinement. Yang pertama yaitu ada replacement atau penggantian. Gunakan metode alternatif selain hewan hidup bila memungkinkan. Contohnya yaitu kultur sel, jaringan buatan, model in vitro, atau simulasi komputer. Hewan hanya digunakan jika tidak ada metode lain yang bisa memberikan hasil ilmiah yang setara. Kemudian yang kedua ada reduction atau pengurangan. Gunakan jumlah hewan sesedikit mungkin, tetapi cukup untuk memperoleh data yang valid. Perhitungkan dengan analisis statistik agar hasil tetap akurat tanpa harus menambah penderitaan hewan. Kemudian yang terakhir itu ada refinement atau penyempurnaan, modifikasi prosedur agar hewan itu tidak menderita. Gunakan anestesi dan juga analgesik, tetapkan human endpoint, dan pastikan hewan itu mendapatkan lingkungan yang layak, mulai dari ventilasi, kandang, hingga nutrisi yang memadai. Jadi nih intinya setiap peneliti itu harus memperlakukan hewan ini dengan rasa hormat, tidak menyiksa, dan hanya menggunakan untuk tujuan ilmiah yang benar. Agar penelitian ini berjalan dengan benar, maka uji praklinik ini harus memenuhi berbagai regulasi nasional dan internasional. Untuk yang regulasi nasional itu, yang pertama ada Permentan nomor 117 tahun 2014 tentang kesejahteraan hewan dalam penelitian. Yang kedua itu ada dari Pedoman Etika Penggunaan Hewan Coba dari Komite Etik Hewan. Dan yang ketiga itu ada dari Pedoman Uji Preklinik Obat BPOM RI tahun 2014 dan 2020. Nah, kemudian yang untuk regulasi internasional itu ada dari yang pertama dari GLP atau Good Laboratory Practice, ini untuk menjamin mutu dan integritas data penelitian. Dan yang kedua itu ada dari IVH, ini untuk mengatur keamanan dan efikasi obat untuk diuji kepada manusia. Dan yang ketiga itu ada dari OECD Guideline, yang ini itu untuk menstandarkan uji toksisitas dan keamanan bahan kimia secara global. Nah, dengan mematuhi pedoman-pedoman ini, maka hasil data penelitian itu dapat dipercaya, diakui internasional, dan tentu saja sesuai etika. Sebelum uji praklinik dilakukan, peneliti wajib mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan atau IACUC di tingkat internasional. Komite ini menilai apakah penelitian sudah sesuai dengan prinsip 3R, meninjau kesejahteraan hewan, serta menyeimbangkan antara risiko dan manfaat. Hanya penelitian yang setelah memperoleh ethical clearance yang boleh dijalankan. Ini adalah bentuk izin moral sekaligus administratif. Dari semua ini, kita bisa memahami bahwa uji praklinik bukan sekedar prosedur ilmiah, melainkan juga sebagai tanggung jawab moral seorang peneliti. Dengan menerapkan prinsip 3R, mematuhi pedoman regulasi, dan menghormati keputusan komite etika, penelitian ini dapat berlangsung dengan etis, aman, dan bermartabat. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya etika dan regulasi dalam uji praklinik.